Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Adiko Ramos. Pada video kali ini saya akan membagikan jadwal terbaru tentang penerimaan CPNS dan P3K dan tentang cara daftar dan apa saja yang kita persiapkan. Tentunya ini adalah terbaru. Untuk informasi tutorial yang lain tentang dunia pendidikan maupun informasi bisa dilihat di playlist channel Adiko Ramos. Kita simak video penjelasan tentang perubahan jadwal penerimaan P3K. Jadwal terbaru penerimaan CPNS dan PPPK 2021 yang dikutip dari berbagai sumber, tentunya ini juga berasal dari BKN. Badan Pegawai Negara BKN telah memberikan update waktu pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK non-guru. Sementara di sisi lain, persiapan terus diupayakan oleh BKN demi menjaga integritas instansi. Pelaksana tugas Kepala Biro Humas BKN, Paryono, mengatakan hingga akhir pekan ini pihaknya belum mendapatkan kepastian kapan waktu pendaftaran CPNS dan PPPK non-guru akan dibuka. Kutipannya adalah, belum ada kabar, ujar Paryono saat dikonfirmasi kepastiannya oleh Okezone di Jakarta hari Jumat tanggal 11 Juni 2021. Penyebabnya adalah adanya revisi formasi dan usulan formasi yang belum masuk dari berbagai instansi. Jadi untuk jadwal seleksi CPNS dan P3K untuk minggu ini belum ada kepastian. Jadi masih dalam proses updating atau proses penggodokan untuk pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK tersebut. Perlu digarisbawahi juga, kita harus mempersiapkan juga untuk para kawan-kawan semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang selalu diberi kesehatan. Untuk syarat pendaftaran, ada pun beberapa dokumen yang wajib dilengkapi untuk mendaftarkan diri sebagai seleksi CPNS tahun 2021 itu antara lain ini. Jadi ini harus di-scan sejelas mungkin ya. Jadi harus disesuaikan besarnya juga, harus disesuaikan resolusinya juga harus lengkap ya. Yang pertama adalah kartu tanda penduduk KTP, yang kedua adalah KK, yang ketiga adalah pas foto. Pas foto ini menggunakan background biru maupun merah. Jadi nanti di sscasn.go.id nanti silahkan dicek. Yang keempat adalah scan ijazah asli, yang kelima adalah surat lamaran, yang keenam surat pernyataan, dan yang ketujuh adalah dokumen lainnya sesuai ketentuan instansi yang akan dilamar. Untuk poin 5 dan 6 ini ada contohnya nanti di sscasn, dan nanti kalau nanti bingung nanti saya akan membuatkan tutorial tentang cara membuat surat lamaran dan surat pernyataan, contohnya untuk kita mendaftar CPNS maupun P3K. Seperti itu, singkat sekali. Kita lanjutkan di cara mendaftar. Cara mendaftar ini harus dicermati betul-betul. Pendaftaran ini akan mengakses situs sscasn.bkn.go.id. Jadi nanti di sini. Jadi jangan menggunakan sumber yang lain. Yang pertama adalah membuat akun SSCN. Nik dan nomor KK dapat digunakan untuk mendaftarkan akun. Jadi ini hanya satu kali saja untuk mendaftar. Jadi nik dan KK ini kita tidak bisa double atau ganda. Setelah itu kita login menggunakan nik dan password yang sudah didaftarkan untuk melakukan aktivasi login. Yang ketiga adalah unggah foto. Calon pelamar wajib unggah foto sambil memegang KTP dan kartu informasi akun. Ini biasanya menggunakan swafoto. Dari poin 1 sampai 3 ini kesimpulannya bahwasanya nanti untuk pendaftaran ini kawan-kawan semuanya itu juga harus melihat kapan waktu yang paling longgar untuk mendaftar, karena nanti situs sscasn.bkn.go.id ini kadang reload juga karena kelebihan kapasitas. Jadi nanti usahakan jauh-jauh hari sudah mendaftar, dan insya Allah nanti untuk informasi saya update di channel Adiko Ramos ini. Jadi jangan lupa nanti klik tombol subscribe, like. Kalau like tidak usah, nggak apa-apa ya. Yang penting nanti diklik loncengnya biar nanti setiap saya upload video terkait dengan CPNS maupun P3K itu langsung bisa di stay tune atau di presani.
Yang keempat, melengkapi data diri. Usai berhasil melakukan login, Anda diminta mengisi data diri lengkap serta memilih jabatan dan formasi yang diminati. Jadi nanti silakan dicek dulu. Jadi sebelum nanti memilih jabatan atau formasi, silakan dibaca-baca dulu syarat dan ketentuannya ya. Kita itu harus mendaftar syaratnya apa saja, jurusan kita apa, harus linear atau tidak, itu harus dilihat dulu sebelum kita milih informasi. Karena apa? Jika kita nanti formasinya seandainya kita jurusan IPA, jurusan IPA itu tidak boleh mendaftar di perbankan seandainya seperti itu, atau di formasi lain tidak dipersyaratkan. Nah, tentunya ini akan gagal di administrasi. Jadi percuma kita mendaftar kalau kita hanya untuk gagal. Nomor 5 adalah mengunggah dokumen dan persyaratan yang diminta. Ini untuk beberapa file itu maksimal adalah 2 MB. Contohnya adalah ijazah SD seperti itu, maksimal 2 MB. Yang keenam adalah verifikasi. Nah, ini menunggu delay atau menunggu beberapa waktu. Yang ketujuh adalah cetak kartu pendaftaran SSCN. Nah, ini kalau sudah bisa mendaftar cetak kartu pendaftaran SSCN ini berarti kita sudah bisa mengikuti ujian SKD. Kadang untuk administrasi itu berada di poin 6 ini, dari verifikasi. Pas waktu verifikasi kita ditolak, itu berarti kita tidak lolos administrasi seperti itu. Jadi jangan sampai di poin 6 gitu kita jatuh. Yang ke-8, simpan kartu pendaftaran. Simpan kartu pendaftaran ini masukan dari saya pribadi, itu silakan dicetak paling tidak 3 lembar. Setelah itu filenya itu digandakan di HP, laptop maupun di flash disk. Yang tentunya kartu pendaftaran akan diminta saat menjalani tes seleksi kompetensi dasar seperti itu. Kesimpulannya bahwasanya untuk jadwal pendaftaran CPNS dan P3K itu belum ada kepastian untuk minggu ini. Sedangkan saya tambah untuk cara mendaftar dan tadi adalah syarat pendaftaran seperti itu. Silahkan nanti dipersiapkan, mudah-mudahan bisa lancar, dan insya Allah tetap dukung channel Ardhiko Ramos ini dengan klik tombol subscribe dan lonceng. Like-nya tidak usah, nggak apa-apa, mau di dislike monggo, yang penting video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya yang pasti video-video tentang pemilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.